sehat semua ya. Di minggu pagi hari ini kembali kita dalam ibadah sekolah minggu. Duduk baik, duduk manis, supaya apa yang kita lakukan dalam ibadah hari ini, ibadah minggu pagi hari ini boleh menyenangkan hati Tuhan Yesus. Yang semangat ya anak-anak sekolah minggunya. Anak-anak, kita memuji Tuhan dengan penuh semangat dan penuh sukacita. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan memberkati kami hingga hari ini kami boleh beribadah lagi kepadamu walaupun lewat media online. Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu, kuasai setiap hati dan pikiran kami. Biarlah kami boleh mengerti, memahami akan firman Tuhan, dan kami boleh bawa firman-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, amin. Ketika Yesus kembali, orang banyak menyambut Dia sebab mereka semua menanti-nantikan Dia. Maka datanglah seorang yang bernama Yairus. Ia adalah kepala rumah ibadat. Sambil tersungkur di depan kaki Yesus, ia memohon kepadanya supaya Yesus datang ke rumahnya, karena anaknya perempuan yang satu-satunya, yang berumur kira-kira 12 tahun, hampir mati. Datanglah kiranya dan letakkanlah tanganmu atasnya, supaya ia selamat dan tetap hidup. Dalam perjalanan ke situ, Yesus didesak-desak orang banyak. Datanglah seorang dari keluarga kepala rumah ibadat itu dan berkata, Anakmu sudah mati, jangan lagi engkau menyusah-nyusahkan guru. Tetapi Yesus mendengarnya dan berkata kepada Yairus, Jangan takut, percaya saja, dan anakmu akan selamat. Setibanya di rumah Yairus, semua orang menangis dan meratapi anak itu. Akan tetapi Yesus berkata, Jangan menangis. Ia tidak mati, tetapi tidur.
Mereka menertawakan dia karena mereka tahu bahwa anak itu telah mati. Yesus tidak memperbolehkan seorang pun ikut masuk dengan dia, kecuali Petrus, Yohanes, dan Yakobus, dan ayah anak itu serta ibunya. Lalu Yesus memegang tangan anak itu dan berseru, katanya, Talita kum, hai anak, bangunlah. Maka kembalilah roh anak itu, dan seketika itu juga ia bangkit berdiri. Lalu Yesus menyuruh mereka memberi anak itu makan. Dan takjublah orang tua anak itu. Tetapi Yesus melarang mereka memberitahukan kepada siapapun juga apa yang terjadi itu. Anak-anak yang kekasih, kita beruntung memiliki Allah seperti Yesus. Ia adalah Allah yang tidak membeda-bedakan orang, baik itu pintar, yang kaya, dan yang miskin. Semuanya sama di hadapan Tuhan Yesus. Tapi ketika Tuhan Yesus bertindak untuk kita, Ia selalu bertindak berdasarkan kehendaknya dan iman kita kepadanya. Kalau kita berseru dalam doa, kita berdoa harus dengan sungguh-sungguh dan dengan iman. Maka jawabannya juga pasti akan indah. Allah tahu melakukan yang baik dalam kehidupan kita, kendati pun kita anak-anak. Tapi kita harus dapat melatih diri kita untuk percaya melalui pengalaman-pengalaman berjalan bersama Tuhan. Misalnya dalam sekolah, belajar, di rumah, di tempat bermain. Kita harus selalu bersama Tuhan. Allah selalu mau bertindak bagi anak-anaknya, terutama bagi mereka yang beriman kepadanya dengan berani. Kalau kita percaya kepadanya, mungkin ada harga yang harus dibayar, yaitu mungkin kita mengalami tantangan seperti sakit penyakit, sedih karena dimarahi, dan lain-lain. Namun iman yang hidup itu tidak akan membuat kita menyerah, melainkan membawa kita kuat menghadapi semua tantangan dan pencobaan itu. Inilah nilai iman yang tinggi di hadapan Tuhan, iman yang menembusi segala tantangan-tantangan. Anak-anak, milikilah iman seperti ini, Yairus dan istrinya yang percaya bahwa Yesus mampu membuat perkara yang besar dalam hidup kita, dan kita pun harus menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Biarlah firman Tuhan ini memberikan motivasi kepada kita untuk lebih beriman dan lebih bergantung kepada kuasa Allah. Doa Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Tetapi, lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Hari Minggu anak-anak, Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu anak-anak, Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu anak-anak, Tuhan Yesus memberkati.